Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa min ayatihi an khalaqal lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang saya hormati Bapak Najib Syaifullah MAG selaku pengampu mata kuliah Falsafah Al-Quran. Perkenalkan, nama saya Arif Ansyarul Hidayat dengan NIM 530202100043. Video ini saya buat guna menyelesaikan tugas ulangan akhir semester mata kuliah Falsafah Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan tentang nikah. Arti nikah secara bahasa adalah berkumpul atau berhimpun. Sedangkan menurut istilah syara adalah akad yang mengandung pembolehan wad'u dengan menggunakan kata inkah atau taswij. Ulama mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang memiliki makna kepemilikan untuk bersenang-senang atau tamatuk dengan ada khos. Sedangkan sebagian pengikut Ahmad bin Hambal mendefinisikan sebagai akad yang menggunakan kata nikah atau tazwij untuk mendapatkan faedah bersenang-senang di antara suami dan istri. Sementara menurut Wahbah Az-Zuhaili, pengertian nikah secara bahasa adalah berarti mengumpulkan atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung arti boleh bersenang-senang dengan perempuan dengan berhubungan intim, menyentuh, menyium, memeluk, dan sebagainya jika perempuan tersebut bukan termasuk muhrim dari segi nasab, sesusuan, dan ahli keluarga. Nikah dapat juga diartikan sebagai sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi laki-laki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka laki-laki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruh kepada perempuan adalah sekedar menghalalkan, bukan memiliki hak secara khusus. Oleh karena itu, boleh dilakukan poligami sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh istrinya. Setelah itu, asrar al-ahkam perkawinan. Asrar al-ahkam adalah rahasia-rahasia atau hikmah-hikmah yang ada di balik pensyariatan sebuah hukum dalam Islam. Disebut asrar at-tasyri' atau hikmah at-tasyri'. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan asrar ahkam perkawinan adalah rahasia-rahasia atau hikmah-hikmah yang ada di balik persyariatan perkawinan dalam Islam. Ahmad Faiz menyebutkan di dalam bukunya beberapa rahasia atau hikmah perkawinan. Pertama, memperoleh keturunan yang merupakan inti dari maksud utama perkawinan. Kedua, membentengi diri dari godaan iblis dan syahwat, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ketiga, memberi kenyamanan dan kelembutan dalam jiwa melalui cengkrama dan cemburu rayu, serta memberikan ketenangan dan kekuatan hati dalam melakukan ibadah. Keempat,
meringankan beban dari segala kesibukan rumah tangga. Kelima, melatih dan membiasakan diri untuk selalu sabar dalam berusaha memberikan perhatian, kasih sayang, dan hak-hak keluarga. Berusaha memperbaiki seraya membimbing ke jalan yang benar dan sebagainya. Sedangkan Abu Malik Kamal memberikan gambaran tentang hikmah perkawinan sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi perintah Allah. Kemudian yang kedua, mengikuti sunnah Nabi dan petunjuk Rasul. Yang ketiga, menundukkan syahwat dan menjaga pandangan. Yang keempat, memelihara kemaluan dan menjaga kesucian wanita. Yang kelima, menghilangkan praktek perzinaan. Yang keenam, memperbanyak keturunan. Yang ketujuh, mendapatkan pahala dari hubungan intim yang dilakukan secara halal. Yang kedelapan, mencintai sesuatu yang dicintai Rasul sebagaimana sabdanya, diberikan rasa cinta kepadaku dari perkara dunia kalian, wewanginan dan wanita. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Yang kesembilan, memperoleh keturunan yang diharapkan adanya setelah kita meninggal. Yang kesepuluh, sarana untuk mendapatkan syafaat untuk masuk surga melalui anak. Kemudian yang ke-11, mewujudkan keturunan yang beriman seperti yang diharapkan Islam. Yang ke-12, pernikahan dapat menghadirkan ketentraman dalam hidup, cinta dan kasih sayang di antara pasangan suami istri. Abu A'la al-Madudi menambahkan, dengan melakukan perkawinan maka seorang akan timbul penjagaan moral dari perbuatan zina, serta dengan adanya perkawinan akan terjalin suatu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yakni keluarga yang tenang, nyaman, bahagia, damai dan tentram. Dalam Islam, keturunan merupakan tumpuan dan harapan bagi orang tuanya dan masa depan suatu bangsa. Maka jika suatu generasi persoalan pendidikan terabaikan, akan menghancurkan nama-nama baik orang tuanya dan masa depan suatu bangsa. Untuk itu, anak sebagai cikal bakal yang akan mengharumkan nama baik orang tua dan penopang kejayaan suatu bangsa, maka setiap orang perlu memperhatikan pendidikan seorang anak yang meninggalkan generasi berkualitas, bukan sebaliknya melahirkan generasi yang lemah, yang tidak berkualitas dan hanya menjadi beban masyarakat. Atas dasar itu, maka keturunan dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar pelanjut dalam keluarga, tetapi keturunan memiliki faedah yang sangat penting bagi kedua orang tuanya. Karena itu, hikmah adanya keturunan adalah dalam perkawinan, yaitu memberi manfaat dunia akhirat, menjadi buah hati yang menyejukkan pandangan, sarana untuk mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak akan meringankan beban orang tuanya. Karena itu, Islam memerintahkan agar setiap orang tua berupaya melahirkan dan mencetak generasi atau keturunan yang baik dan kuat, bukan keturunan yang lemah, karena kebaikan dan masa depan orang tua serta masyarakat, bahkan bangsa dan negara, diawali dari pendidikan anak dan keluarga. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 9, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran surat An-Nisa ayat 9. Untuk mendapatkan keturunan yang berkualitas, Islam mengisyaratkan agar mencari wanita-wanita yang penyayang agar dapat memiliki keturunan yang baik, bukan memilih wanita-wanita yang memiliki banyak harta, kecantikan, dan garis keturunan darah biru, karena semua itu akan hilang, tetapi kebaikan dan akhlak dari seorang wanita yang akan mampu mendidik anak
yang baik sehingga anak itu akan memberikan kebanggaan bagi kedua orang tuanya di dunia dan menjadi jaminan keselamatan di akhirat. Unsur lain dalam menjadikan seorang anak itu berkualitas adalah asupan makanan yang diberikan ketika masih berada dalam rahim ibunya. Janin yang berada dalam rahim ibunya mendapatkan makanan dan tumbuh dengan gizi dan darah ibunya, karena itu makanan ibunya harus halal dan baik serta cukup gizi sehingga mampu memberikan unsur-unsur yang diperlukan oleh janin dan untuk kesehatan ibu. Selain itu, keadaan mental ibu juga sangat menentukan dalam mendapatkan keturunan yang berkualitas. Seorang ibu yang sedang mengandung memerlukan ketenangan. Ketenangan yang paling baik menurut Islam adalah dengan banyaknya berzikir kepada Allah. Hal ini penting bagi seorang ibu maupun bagi bayinya, karena ketenangan ibu hamil akan mempengaruhi watak dan mental janin yang ada dalam kandungannya. Kemudian khosis al-ahkam, perkawinan. Khos al-ahkam adalah ciri-ciri khas yang terdapat pada pensyariatan suatu hukum Islam. Jadi yang dimaksud dengan khos al-ahkam, perkawinan, adalah ciri-ciri khas atau kekhususan hukum dari persyariatan perkawinan yang dapat membedakan dengan hukum selainnya. Ciri khas suatu hukum pada umumnya dapat dilihat dari syarat dan rukun hukum tersebut, karena syarat dan rukunlah yang paling dapat membedakan suatu hukum dengan yang lainnya. Syekh Zainuddin Al-Malibari menyebutkan dalam bukunya Fathul Mu'in bahwa rukun nikah itu ada 5, yaitu istri, suami, wali, 2 orang saksi, dan sigot atau ijab kabul. Bagi setiap rukun tersebut memiliki syarat tersendiri, yaitu sebagai berikut. Syarat yang berlaku bagi istri. Yang pertama itu tidak sedang dalam ikatan nikah dan masa iddah dengan orang lain. Kemudian harus tertentu orangnya atau takyin. Yang ketiga, bukan mahram, orang yang haram dinikahi karena nasab, musyaharah atau ridho. Kemudian syarat yang berlaku bagi suami yaitu harus tertentu orangnya atau takyin. Kemudian bukan mahram. Yang ketiga, tidak sedang memiliki 4 istri. Syarat yang berlaku bagi wali, yang pertama adil, merdeka, dan taklif. Kemudian syarat yang berlaku bagi 2 orang saksi yaitu Islam, taklif, merdeka yang sempurna. Laki-laki, adil, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa melihat, mengerti bahasa kedua orang yang berakad, terus tidak merupakan wali. Kemudian syarat yang berlaku bagi sigot, adanya ijab dari wali, seperti aku kawinkan atau nikahkan kepadamu anakku si fulana. Kemudian adanya qabul yang mutasil dengan ijab dari suami, seperti aku terima nikahnya. Kemudian tidak boleh menyertai dengan taklik atau menggantungkan pada sesuatu, dan takkif atau mengaitkan dengan waktu. Sedikit lagi saya akan jelaskan tentang mahasin al-ahkam. Mahasin al-ahkam adalah keutamaan hukum dalam Islam, atau yang disebut juga dengan mazaya al-ahkam. Jadi yang dimaksud dengan mahasin al-ahkam yaitu perkawinan adalah keutamaan hukum Islam tentang perkawinan. Beberapa keutamaan dari hukum perkawinan tersebut disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Di antaranya, yang pertama merupakan sunnah Nabi. Jadi pernikahan itu merupakan suatu sunnah Nabi. Di dalam hadisnya, Nabi
bersabda, "An-nikahu sunati faman raghiba an sunati falaisa minni." Nikah itu sunahku. Barang siapa yang tidak menyukai sunahku, maka ia tidak termasuk dalam golonganku. Kemudian yang kedua yaitu membuka pintu rezeki. Apabila seorang dalam keadaan sempit rezekinya atau kurang mampu dan ia menjalankan pernikahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membuka dan mencukupi rezeki kepadanya, istri dan anak-anaknya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 32 yang artinya, "Dan nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka fakir, Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya." Kemudian yang tiga yaitu menyempurnakan setengah agama. Rasulullah bersabda yang artinya, apabila seorang hamba telah menikah, sungguh dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada setengah yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu dapat mewujudkan ketenangan jiwa. Hal ini disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih sayang. Kemudian yang kelima yaitu memenuhi tuntutan fitrah. Yang keenam yaitu menggali istri dianggap sedekah. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah bersabda yang artinya, dan persetubuhan salah seorang kalian dengan istri atau suaminya adalah sedekah. Para sahabat bertanya, bisakah seorang mendapatkan pahala dengan menyalurkan syahwatnya? Rasulullah bersabda, bukankah menyalurkan syahwat pada yang haram berdosa? Maka demikian juga menyalurkan pada yang halal akan mendapatkan pahala. Mungkin cukup demikian penjelasan sedikit dari saya tentang pernikahan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.